Halo guys, kembali lagi dengan aku Aprilia Nurdiani Tias. Nah, di sini di video kali ini aku akan menjelaskan tentang bagaimana mempromosikan produk kaos yang telah aku buat dari tutorial kemarin. Nah, adapun cara-cara dan saya akan mengenalkan bagaimana bentuk-bentuk kaos yang kita buat di konveksi Liana itu ada apa saja sih. Nah, mari kita mengenal berbagai bentuk kaos dan bagaimana jenis-jenis kaosnya pada konveksi Liana ini. Yang pertama, kemarin kita membuat produk kaos ini. Nah, boleh kita langsung buka aja ya. Ini dikemas seperti ini. Jadi produk kaos ini itu kaos biasa, kaos bangunan. Ini seperti kaos untuk door prize gitu guys. Jadi bahannya seperti ini ya, biasa seperti ini. Kalau tebal ya tebal sih. Nah, ini untuk lengan panjang. Untuk harganya sendiri itu tergantung pemesanan. Jadi kalau pemesanannya banyak, kita kasih potongan harga, dan kalau sedikit nanti harganya pas. Ini kaos seperti ini. Ini ukurannya standar ya, jadi ukurannya tidak ada ukuran besar atau kecil. Biasanya kalau kaos door prize, kaos bangunan buat persenan gitu, harganya itu tergantung dengan bagaimana kita memesan beberapanya. Nah, ini adalah contoh kaosnya seperti ini, bisa dilihat dengan jelas. Bisa request ukuran juga ya. Terus ini bisa request panjang pendek juga. Biasanya orang-orang memesan kaos seperti ini kalau untuk bangunan, usaha dagang, dan lain-lain. Nah, ini mungkin sudah jelas ya penjelasan dari saya. Untuk kaos ini itu sangat cocok sekali bagi bapak-bapak. Ini untuk kerja bangunan atau apa gitu. Nah, lanjut ke berikutnya. Yang kedua ini kaos partai. Nah, bahannya itu bahan tipis, katun yang PE gitu. Bahannya tipis. Ini kaos partai, ini polos. Ini belum ada sablonannya, warna merah. Nah, untuk kaos ini harganya lebih murah karena dari bahannya sendiri agak kasar dan juga tipis. Nah, seperti biasa pemesanan juga bagaimana kita berapa, nanti dapat kortingan jika pemesanan banyak. Kalau sedikit nanti harganya pas. Untuk kaos ini mungkin harganya lebih murah, bisa request sablon juga. Mau seperti apa sablonannya nanti kita sesuaikan, bisa mendesain sendiri maupun didesain dari kami. Ini kaos partai, bisa request panjang pendek juga. Kaos ini sangat cocok digunakan ketika dan sangat cocok dipesan ketika ada pemilu-pemilu gitu. Kita bisa memesannya lewat konveksi ini. Kaosnya seperti ini ya. Lanjut ke berikutnya, kaos komunitas. Nah, ini kaosnya ini berbeda dari dua kaos yang tadi. Ini kualitasnya sudah bagus, bahannya juga bagus, kainnya bagus nih. Terus sablonannya juga udah modern seperti ini. Ini sablonan menggunakan teknik sablon menggunakan listrik. Jadi nanti kita ada alat sablonnya menggunakan listrik seperti disetrika seperti itu. Ini kaosnya, ini kaos komunitas motor ya. Udah tau lah ini komunitas motor apa. Nah, untuk sablonnya bisa request dan harganya juga pasti lebih mahal dari kaos-kaos sebelumnya karena ini bahannya tebal, kualitasnya terjamin. Nah, seperti ini kaosnya. Bisa request ukuran juga seperti apa, request sablon juga bisa. Ini untuk kaos
model kaos model komunitas, biasanya ada gambar benderanya di sini. Dan untuk kaos ini bisa request warna juga, tergantung bagaimana konsumen memesan, seperti itu. Next, selanjutnya ada kaos olahraga. Nah, seperti ini gambarnya, modelnya. Ini kaos pingpong ya, pingpong. Nah, kaos ini tipis tapi banyak adem sekali dan nyaman dipakai untuk olahraga. Dan juga mungkin ini kaosnya menyerap keringat ya, menyerap keringat, terus nyaman juga, nggak mudah gerah dipakai. Ini kaosnya modelnya seperti ini, variasinya banyak sekali. Ini ada variasi yang seperti ini, bisa request warna dan bagaimana variasi nanti. Tapi karena ini menjahitnya rumit, ini juga harganya agak mahal, soalnya ini juga kaos yang olahraga juga ya. Jadi dari sablonannya ini juga menggunakan sablonan modern atau sablonan pada listrik. Nah, ini contoh dari kaos olahraga. Untuk promosiannya nanti bisa ke gedung-gedung olahraga, terus ke tempat-tempat sekolah atau sebagainya gitu. Selanjutnya ada kaos biasa ini. Nah, ini kaos seperti kaos dagang, nggak usah dagang ya. Ini banyak tebal, terus kaos ini juga nyaman dipakai, menyerap keringat juga. Ini bisa request sesuai ukuran. Terus ini sablonannya sablonan manual guys, karena ini hanya satu warna, jadi kita untuk satu warna nyablonnya manual. Ini seperti ini di belakangnya juga ada sablonannya. Nah, untuk sablonan kaos kita menyesuaikan bagaimana konsumen meminta. Untuk kaos ini mungkin harganya 11-12 dengan kaos komunitas. Nah, semua itu tergantung juga dengan bahannya. Kita bisa mempromosikan ini di warung-warung makan, terus tempat umum, terus pada expo gitu. Cara promosiannya seperti itu ya guys. Untuk kaos seperti ini. Yang terakhir, selanjutnya ada kaos berkerah. Kaos berkerah ini kualitasnya sangat bagus, karena yang pertama kan tadi kita menggunakan lehernya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau berkerah ini yang seperti ini, terus ada juga nih. Nah, ada kancingnya juga. Terus sablonan dari kaos berkerah itu biasanya bordir, jadi membordir seperti ini guys. Jadi selain kaosnya itu bagus, terus bahannya bagus, ini juga dengan bordiran bukan sablonan. Nah, ini, dan kebanyakan yang pesan kaos berkerah itu bordiran ya, bukan sablon biasa, karena biasanya itu kaos berkerah memang bordir. Untuk bahannya sendiri banyak seperti ini. Ini bahan dari kaos berkerah ini. Untuk harganya lebih mahal dari kaos-kaos sebelumnya. Nah, begitu. Terus yang terakhir ini ada kaos berkerah juga. Kita pengemasan ini sablonannya udah
udah modern ya menggunakan listrik, soalnya ini berbeda warna. Nah, kenapa kita menyablonnya itu berbeda warna itu harus menggunakan listrik? Karena kalau kita nyablon manual berbeda warna, nanti sablonannya sulit dan akan berulang-ulang. Kalau listrik langsung didesain berbagai warna, langsung sablon cetak seperti setrika, terus akhirnya menjadi seperti ini. Seperti itu guys penjelasan dari saya untuk teknik-teknik bagaimana jenis-jenis kaos ini dan cara mempromosikannya. Nah, untuk promosi sendiri kita kan mempunyai berbagai jenis kaos. Promosinya sesuai dengan tempat-tempat dan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen. Seperti untuk mempromosikan kaos bangunan, maka kita harus mendatangi toko tersebut, ke toko bangunan untuk kaosnya. Kemudian kita promosikan tentang kaos ini, meyakinkan agar klien itu bisa yakin dengan produk yang kita buat. Nah, biasanya ini menggunakan sablon manual, menggunakan screen. Nah, seperti ini. Begitu cara promosiannya dan melalui mulut ke mulut. Jadi ada orang yang memesan, nanti ada orang yang tanya dan juga memesan lagi ke kita gitu, untuk temannya yang memesan gitu. Contoh toko A memesan kaos di konveksi kami. Nah, kemudian ada temannya toko A yang tanya di mana pesan kaosnya. Nah, itu nanti bisa dari mulut ke mulut dan toko A menjawab di konveksi ini. Nah, gitu, seperti itu teknik promosinya. Dan juga kita mendatangi berbagai toko-toko dan sekolah-sekolah, ngaji juga olahraga gitu. Terus dari relasi, nah untuk kita konveksi ini kita juga harus mencari banyak relasi yang luas untuk kita bisa mendekatkan, agar kita kalau mempunyai banyak relasi itu nanti kita bisa mudah bagaimana cara mempromosikan usaha-usaha yang kita miliki. Ya, mungkin itu aja yang saya. Nah, untuk bedanya produk saya dengan produk konveksi-konveksi lainnya, istimewanya adalah produk kita bisa konsumen memesan sesuai dengan requestnya dan nanti akan kita buatkan. Dan istimewanya adalah kalau konsumen membeli banyak produk dari kita, pasti akan mendapatkan bonus-bonus yang istimewa, entah itu bonus kaos maupun yang lainnya. Akan mendapat tambahan kaos biasanya kalau pesannya banyak seperti itu. Dan istimewanya lagi, untuk konveksi kita tidak menerima kaos satuan. Nah, jadi kalau ada yang sisa kaos polosan gitu, nah itu bisa kita jual satuan. Tapi kalau menerima satuan dari yang lain, kayak langsung ada konsumen minta satu gitu terus nyablon, itu kita tidak bisa karena kita konveksi yang menerima grosiran atau langsung banyak gitu, seperti itu guys. Dan untuk pelanggan yang sudah lama, kita nanti dapat bonus tahunan juga gitu. Mungkin itu penjelasan promosi dari produk kaos aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.